dari aplikasi pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Nah, buat kalian yang ingin mencairkan pinjamannya seperti gue juga, ikuti aja step by step yang gue berikan. Karena di sini gue sudah terbukti mencairkannya. Padahal kredit skor gue jelek, gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis di OJK. Tapi aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue dengan limit yang cukup besar. Di video ini sudah gue berikan step by stepnya lengkap, mulai dari cara pinjol ilegal dengan aman dan juga cara pengisian data supaya di ACC seperti ini. Simak aja sampai selesai, jangan ada yang di skip-skip karena ada poin-poin pentingnya supaya pinjaman kalian dicairkan ke Dana. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya ya, yaitu aplikasi pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini. Tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Nah, buat kalian yang ingin mengikuti step by step dari gua, langsung aja kalian siapin KTP dan juga handphonenya. Tapi perlu kalian ingat, ini adalah aplikasi pinjol ilegal, yang dimana aplikasi pinjol ilegal itu sangat berbahaya karena aplikasi pinjol ilegal ini sistemnya menyadap. Jadi mereka bisa tahu isi handphone kalian apapun ya, tanpa privasi. Jadi di sini gue saranin sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi ini, lebih baik kalian backup terlebih dahulu untuk data-data kalian, seperti foto-foto kalian dan seluruh kontak di handphone kalian. Karena takutnya jika kalian menggalbay ataupun kalian telat bayar, seluruh kontak yang ada di handphone kalian akan dihubungi oleh DC-nya. Belum lagi file-file penting kalian takutnya disebar di akun sosial media. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gue saranin kalian menggunakan handphone cadangan. Isi aja foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Nah, sampai sini kalian harusnya lebih paham ya. Dan perlu kalian ingat, sebenarnya aplikasi pinjol ilegal ini sangat berbahaya. Walaupun mereka tidak mempunyai DC lapangan, hal-hal yang perlu kalian hindari adalah jangan coba langsung ajukan pinjaman terlebih dahulu sebelum kalian membackup data-data penting kalian. Nah, untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini, memberikan limit hingga 5 juta rupiah. Ini berbeda-beda di setiap akun. Ada yang bisa di atas 5 juta ataupun ada yang di bawah 5 juta. Bunganya 0,05% per hari. Proses pinjaman ada 4 langkah. Yang pertama sertifikasi identitas, isi informasi dasar, kontak telepon darurat, dan yang terakhir rekening bank. Nah, di sini untuk memastikan pinjaman ini akan cair atau enggak, kita langsung aja ajukan pinjaman. Step yang pertama di sini, kalian harus identifikasi wajah dan foto KTP bagian depan. Ini kalian isi aja sesuai dengan data diri kalian, karena pencairan rekening juga nanti menggunakan KTP yang kalian gunain untuk verifikasi ini. Nah, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk step yang pertama. Setelah itu kita akan melanjutkan di step yang kedua. Nah, di sini kita sudah memasuki di step yang kedua. Untuk step pertama tadi cuma foto KTP, identifikasi wajah dan isi data diri kalian aja seperti nama, tanggal lahir. Nah, itu kalian isi aja sesuai dengan data diri kalian. Sedangkan untuk step yang kedua, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Yang pertama di sini alasan pinjaman. Kalian bisa isi dengan alasan biaya kesehatan, karena alasan yang mendesak itu gampang banget buat nyairin pinjamannya. Ini untuk pinjaman online manapun ya, kalian isi aja dengan biaya kesehatan. Sedangkan untuk pekerjaan, kalian pilih di sini karyawan swasta, dan untuk nama perusahaannya kalian awali dengan CV ataupun PT. Nah, ini berlaku buat kalian yang sedang bekerja ataupun buat kalian yang tidak bekerja. Ikuti aja step by step yang gue berikan. Jika kalian bingung mengisi nama perusahaan ini, kalian isi ataupun kalian contoh dari Google. Cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Nah, yang kalian pilih itu yang lokasinya terdekat dari lokasi kalian. Nah, untuk penghasilan bulanan cukup kalian isi sesuai dengan UMR kota kalian, nggak perlu dibesar-besarin. Bagian bawah di sini ada informasi alamat. Ini adalah alamat tempat kerja kalian ya, bukan alamat domisili kalian ataupun alamat tempat tinggal kalian. Nah, oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk step yang keduanya. Nah, untuk step yang ketiga di sini kita harus mengisi 3 kontak darurat. Nah, ini nomornya tidak bisa nomor yang tidak aktif. Jadi nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Tapi di sini gue tidak merekomendasikan kalian isi dengan nomor teman kalian, saudara kalian ataupun orang tua kalian sendiri. Karena takutnya pas kalian menggalbay ataupun kalian telat bayar, kontak darurat ini akan terus di-spam telepon oleh DC aplikasi pinjol ilegalnya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kalian jangan isi dengan nomor tersebut. Nah, di sini gue akan memberikan sedikit tips. Sebelum kalian mencantumkan untuk kontak daruratnya di sini, kalian usahain untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu. Jadi kalian telepon aja beberapa detik, nggak usah sampai diangkat, nggak masalah. Yang penting ada history log panggilan di handphone kalian. Karena seperti yang gue bilang tadi, bahwa aplikasi pinjol ilegal sistemnya menyadap. Jadi supaya sistemnya mendeteksi kalau kalian memang mempunyai hubungan dengan nomor kontak darurat yang kalian cantumkan di sini. Nah, di sini gue akan isi terlebih
dahulu ya untuk ketiga kontak daruratnya. Setelah itu kita akan masuk di step yang keempat. Oke, di sini sepertinya kita sudah memasuki di step yang terakhir, yaitu bagian pengisian rekening bank. Nama pemilik rekening ini tidak bisa diubah-ubah, jadi namanya sudah sesuai dengan nama KTP yang kalian gunain di verifikasi awal. Sedangkan untuk pilihan banknya sendiri, di sini cukup lengkap lah ya. Kalian bisa scroll aja di bagian bawah. Buat kalian yang mempunyai akun rekening, gua rekomendasikan kalian pencairannya ke rekening aja. Bahkan aplikasi ini merekomendasikan kalian pencairannya ke Bank Sentral Asia, BRI, Mandiri, BNI, Bank Cimniaga, dan Bank Permata. Nah, buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, ikuti aja step by step yang gue berikan. Karena kebetulan di sini gue akan mencairkan ke Dana juga. Yang pertama harus dilakukan yaitu pilih Bank Permata. Sedangkan untuk nomor rekening, ini pakai kode pencairan dari Bank Permata ke Dana, yaitu kodenya 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Untuk bagian bawah ini sama ya, karena ini cuma konfirmasi ulang nomor rekening. Tidak ada tambahan apapun ataupun pengurangan apapun, ikuti aja step by step yang gue berikan. 8528 lanjutin dengan nomor Dana kalian. Nah, sampai sini kalian harusnya paham ya. Nah, oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk rekening bank gue. Nah, oke teman-teman, di sini gue mendapatkan pinjamannya senilai Rp1.400.000 saja. For your information, di sini kredit skor gue jelek. Gue termasuk dalam kategori Q5 dalam pinjaman online yang berbasis di OJK. Nah, gue nggak tahu di sini pinjaman gue akan dicairkan atau enggak ya di aplikasi ini. Kita langsung aja ajukan pinjaman. Oke, di sini pinjaman kita telah diajukan, kita konfirmasi dan kita close bagian sini. Kita lihat pinjaman kita masih belum dicairkan tanggal 18 bulan 2 2026. Nah, untuk tampilan aplikasi pinjol ilegal ini sama-sama aja ya, ataupun formal-formal aja seperti aplikasi pinjol ilegal yang lainnya, hanya berbeda nama ataupun warnanya aja. Ya begitulah aplikasi pinjol ilegal, memberikan proses yang cepat. Jadi di saat kalian mengajukan pinjaman dan di ACC, mereka berharap ini kalian membayarnya tepat waktu. Dan kita balik lagi di sini. Sekarang jam 14.38, kita tinggal nunggu beberapa menit aja. Mudah-mudahan pinjaman ini akan dicairkan. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Berarti aplikasi ini benar, tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Kalau nggak cair ya nggak usah diikutin ya. Dan alhamdulillah di sini pinjaman gue telah berhasil dicairkan ya senilai Rp1.400.000 tanggal 18 bulan 2 2026 jam 14.41. Nggak sampai 5 menit di sini pinjaman gue dicairkan. Padahal kredit skor gue jelek. Gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis di OJK. Tapi aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue dengan limit yang cukup besar. Jadi kesimpulannya adalah kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan supaya pinjamannya dicairkan seperti ini. Untuk nominal yang diterima di rekening gue, di sini berhasil dicairkan senilai Rp1.400.000 tanpa potongan sama sekali dari Dana Merchant. Nah, untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Digisaku Pinjaman Online dari PT Angkasa Maha Sukses. Aplikasi ini baru rilis, baru terunduh sebanyak 50.000 unduhan, memiliki rating 4,7 dari 5.000 ulasan. Nah, buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, langsung aja coba aplikasi yang satu ini sebelum terhapus oleh pihak OJK. Karena sudah terbukti ya, gue sudah mencairkannya sendiri bahwa aplikasi ini tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya, untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini. Pinjol tanpa BI checking, pinjol data busuk masih bisa cair. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.